Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Triwahyuni Apriani. Kali ini kita akan sekilas belajar tentang teh, khususnya pada proses pembuatan teh hitam, sesuai dengan kunjungan lapang saya yang telah saya laksanakan di PT Pagilaran Batang. Tanaman teh atau Camellia sinensis merupakan tanaman yang berasal dari Cina, ditemukan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Tanaman ini pertama kali dikonsumsi sebagai tanaman obat, kemudian dikenal juga sebagai minuman. Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian mulai dari 0 sampai 2800 mdpl dan dapat tumbuh pada suhu 12 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Akan tetapi tanaman ini optimal tumbuh pada suhu 18 sampai 20 derajat Celcius. Tanaman ini tumbuh dengan baik pada kelembaban 70 sampai 90%. Tanaman teh ini juga merupakan sumber antioksidan karena kandungan senyawa polifenol yang ada di dalamnya. Manfaat teh antara lain sebagai minuman yang menyegarkan, sebagai minuman kesehatan yang merupakan sumber antioksidan sehingga mengurangi risiko kardiovaskular, kemudian menurunkan risiko kanker, kemudian mengurangi obesitas dan lain-lain menurut Heber et al. 2014. Untuk proses pengolahan teh secara umum dibagi menjadi 3, yaitu proses pengolahan teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Menurut Sang 2016, produksi teh di seluruh dunia dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu teh hijau 20%, teh oolong 2%, dan yang paling banyak adalah teh hitam 78%. Menurut Dr. Dadan Rohdiana dari Pusat Penelitian Teh dan Kina, proses pengolahan teh dibagi menjadi 4 macam, yaitu proses pengolahan teh putih, proses pengolahan teh hijau, proses pengolahan teh oolong, dan proses pengolahan teh hitam. Pada proses fermentasi atau lebih tepatnya oksidasi enzimatis, katekin yang merupakan senyawa utama golongan polifenol yang ada di dalam teh bertransformasi menjadi 2 senyawa teaflavin dan tearobikin yang menyebabkan berkurangnya kandungan polifenol dan kapasitas antioksidan berdasarkan Kim et al. 2011. Mari kita ikuti proses pengolahan teh hitam yang ada di PT Pagilaran. Proses yang pertama adalah pemetikan pucuk teh. Pemetikan pucuk teh ada beberapa jenis, misalnya pemetikan P+2 yang berarti P itu peko pucuknya seperti pada gambar, plus 2 itu 2 daun di bawahnya. Berikut adalah contoh peralatan pemetikan teh. Proses selanjutnya adalah proses pelayuan. Tujuan pelayuan ini adalah untuk mengurangi kadar air daun teh hingga 70%. Selama proses pelayuan, daun teh akan mengalami perubahan senyawa kimia yang terdapat dalam daun dan menurunnya kandungan air sehingga daun teh menjadi lemas. Pelayuan dilakukan dengan cara menempatkan daun teh di atas loyang logam dalam ruangan semacam oven, kemudian dialirkan udara panas dengan temperatur 28-30 derajat Celcius selama 12-17 jam dengan 2-3 kali proses pembalikan. Proses selanjutnya adalah proses penggilingan dan oksidasi enzimatis. Tujuan proses penggilingan ini adalah untuk memarkan dan menggiling seluruh bagian pucuk agar sebanyak mungkin sel-sel daun mengalami kerusakan sehingga proses fermentasi atau oksidasi enzimatis dapat berlangsung secara merata. Proses penggilingan merupakan proses awal terjadinya reaksi oksidasi enzimatis, yaitu bertemunya senyawa polifenol dan enzim polifenol oksidase dengan bantuan oksigen. Dengan penggilingan, cairan sel akan keluar di permukaan daun secara rata. Selama proses penggilingan, katekin yang merupakan senyawa utama teh akan diubah menjadi teaflavin dan tearobikin yang merupakan komponen penting terhadap warna, rasa, dan aroma seduhan teh hitam.
Setelah proses fermentasi, proses selanjutnya adalah proses pengeringan. Tujuannya adalah untuk menghentikan proses oksidasi enzimatis. Dilakukan dengan cara daun teh dilewatkan melalui pengering udara panas hingga kadar air mencapai 2,5 sampai 4,5% sehingga proses fermentasi terhenti, sehingga sifat-sifat teh tidak berubah dan dapat disimpan. Pengeringan dapat menggunakan mesin endless chain pressure dryer atau flat bed dryer pada suhu 90 sampai 95 derajat Celcius selama 20 sampai 22 menit. Produk teh hitam telah diatur dalam SNI 1902 tahun 2016, yaitu berdasarkan cara pengolahannya, teh hitam dapat dibedakan menjadi dua jenis teh, yaitu teh ortodoks dan teh CTC. Berikut adalah contoh produk yang dihasilkan oleh PT Pagilaran. Ada PF, yaitu Teko Fanning, kemudian Das, dan lain sebagainya. PT Pagilaran memiliki kebun poliklonal seluas 2,5 hektar. Kebun poliklonal merupakan kebun yang berisi berbagai macam klon yang digunakan untuk membantu memelihara plasma nutfah seperti Gambung 7, Tri 2025, kemudian Pasir Sarong B1, kemudian Cinyuruan 143, Malabar 2, Suka AT40, Kiara 8, Suka Maju 18, PGL atau Pagilaran 15, Pagilaran 9, dan seterusnya. Untuk mendukung kegiatan pemuliaan, persilangan tanaman teh dapat dilakukan di kebun ini. Berikut adalah foto dokumentasi kegiatan proses pembibitan yang dilakukan di PT Pagilaran. Dukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.